Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk perkara yang keliru pada saat khotib sedang berkhutbah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di banyak masjid adalah mengelilingkan kotak infak, memutarkan kotak infak pada saat khotib sedang berkhutbah. Kalau kita mencermati hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan man massal hasa faqad laghah. Barang siapa yang memegang, memain-mainkan kerikil, maka sungguh telah sia-sia Jumatnya. Kalau memainkan kerikil saja dilarang dalam Islam. Anjurannya untuk istima'ul khutbah, mendengarkan khutbah tersebut dengan seksama. Terus bagaimana di sebagian masjid yang kita dapati, sebagian pengurus masjid ada yang sengaja keliling dengan membawa kotak infak untuk muter dari masjid, dari ujung masjid ke ujung masjid. Sebagian lagi menggeser kotak sambil dia berbicara, geser-geser. Ini kemungkaran yang terjadi. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan riwayat dari Al-Imam Ahmad dalam kitab Al-Mughni. Al-Imam Ahmad, beliau pernah mengatakan, in sa'ala sa'ilun yaumal jum'ati fi halil khutbah la yu'ta. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, apabila ada orang yang meminta dalam keadaan dia butuh sekali ketika khotib sedang berkhutbah pada hari Jumat, kata Imam Ahmad, la yu'ta, tidak boleh dikasih. Bukan berarti kita dilarang untuk bersedekah, bukan berarti kita dilarang untuk berinfak ke masjid, namun dilarang pada waktu tersebut dikarenakan waktu tersebut adalah waktu kita mendengarkan khotib untuk berkhutbah. Masih ada kesempatan setelah selesai khutbah kita memasukkan uang ke kotak infak. Bukan sengaja diputarkan oleh sebagian pengurus masjid dalam hal ini tadi. Ini kemungkaran. Salat Jumat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT ada aturan, ditentukan oleh syariat. Bukan setiap orang memberikan kemauannya masing-masing untuk mengatur tata cara salat Jumat. Maka hendaknya bagi mereka-mereka yang mendapati hal yang demikian ini di tempat mereka masing-masing, cobalah diupayakan untuk didiskusikan dengan baik. Masih banyak cara yang lain kita untuk mengajak kaum muslimin untuk bersedekah, berinfak tanpa harus melakukannya pada waktu khotib sedang berkhutbah. Bisa diletakkan depan pintu, bisa diletakkan mungkin di tiang-tiang masjid, tanpa harus mengganggu sebagian orang yang sedang tenang mendengarkan khotib sedang berkhutbah. Yang demikian ini dilarang, hukumnya kemungkaran kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat berbeda dengan khutbatul Id. Kalau khutbah Id hukumnya sunnah. Bagi orang yang ingin pulang, ingin ngobrol dan yang lainnya, mendengarkan khutbah Id hukumnya sunnah. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat Rasul ketika berkhutbah pada saat khutbah Id, beliau memerintahkan sebagian sahabat untuk berangkat mengirim saraya, utusan-utusan perang. Namun berkaitan dengan Jumat adalah sangat-sangat dianjurkan, diwajibkan bagi mereka yang hadir pada salat Jumat tersebut untuk mendengarkan. Maka sebagai seorang muslim, kapan lagi bagi kita untuk tunduk kepada syariat ini tadi? Dimulai dari kita untuk menghargai syariat Islam, menghargai agama Islam, menghargai ayat-ayat Al-Quranul Karim. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam disampaikan di rumah Allah, disampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau seandainya ada surat perintah dari Bapak Presiden yang dibacakan di hadapan masyarakat selayaknya untuk didengarkan dan dianggap perkara yang tabu kalau tidak diperhatikan, bagaimana sabda orang yang paling mulia di muka bumi dari kalangan makhluk, sabda Rasul alaihi salatu wasalam, tidak diperhatikan sama sekali oleh sebagian orang-orang yang hadir pada saat sholat Jumat. Dulu Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau mengajar di Masjid Nabawi, mendengar orang-orang yang gaduh, beliau marah dan beliau membacakan ayat Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Wa qad haddatstukum bihadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarfa'una aswatakum.
Kata Imam Malik, aku sampaikan kepada kalian sabda Rasul alaihi salatu wasalam, perkataan Rasul alaihi salatu wasalam, sedangkan kalian berani mengangkat suara di hadapan sabda Rasul alaihi salatu wasalam. Seorang muslim tidak pantas, sangat-sangat tidak pantas untuk melakukan tindakan yang demikian. Sikap yang benar, yang tepat ketika khotib sedang berkhutbah, maka hati dan pikiran pandangan dia terfokuskan untuk mendengarkan khutbah tersebut.